Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sempurna ilmu dan maha luas kebijaksanaannya. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa terlimpah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menempuh jalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian subuh kita hari ini kembali kita lanjutkan pembacaan terhadap kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arif Billah Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bil Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirra. Pembahasan kita pada subuh ini yaitu pembahasan yang berkaitan dengan at-tasawwuf. Tasawuf. Sebelum membaca kitab ini saya berikan satu pengantar singkat bahwasanya para ulama tasawuf dalam mendefinisikan berbagai istilah, termasuk istilah tasawuf itu sendiri sangat beragam definisinya. Ratusan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama. Ini disebabkan karena adanya perbedaan antara ulama tasawuf dengan ulama fikih misalnya dalam mendefinisikan satu istilah. Kalau para ulama fikih mendefinisikan satu istilah, perbedaannya relatif tidak terlalu banyak. Itu dikarenakan para ulama fikih ketika mendefinisikan satu istilah, mereka memberikan pengertian berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab dan apa yang dihafalkan. Nah, tentu apa yang tertulis di dalam kitab dan apa yang dihafal itu relatif tidak berbeda jauh, ya, sama saja. Sehingga pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fikih relatif sama, tidak jauh berbeda. Lain halnya dengan para ulama tasawuf. Ketika mendefinisikan satu istilah, maka mereka memberikan pengertian bukan berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitab dan bukan berdasarkan apa yang mereka hafal, yang mereka pelajari. Tapi mereka memberikan pengertian berdasarkan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Nah, tentu saja apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda, bahkan jauh perbedaannya.
Jangankan antara satu orang dengan orang yang lain, satu orang yang sama saja, apa yang dia alami dan dia rasakan hari ini itu bisa berbeda dengan apa yang dialami dan dirasakan keesokan harinya. Jangankan beda hari, apa yang dirasakan saat ini itu bisa berbeda dengan apa yang kemudian dirasakan beberapa waktu ke depan, beberapa waktu kemudian. Nah, sehingga sangat wajar kalau para ulama tasawuf mendefinisikan satu istilah, definisinya beragam. Sama di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ini. Penulis kitab ini Imam Al-Qusyairi qaddasallahu sirra mengemukakan lebih 40 pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tentang apa itu tasawuf. Namun pada intinya tasawuf itu tiada lain kecuali at-tahaqququ bimaqamatid din as-salasa, yaitu satu upaya untuk merealisasikan atau mewujudkan di dalam diri 3 tingkat beragama. Yang dimaksud dengan 3 tingkat beragama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan bagaimana suatu hari Jibril alaihissalam mengubah wujudnya menjadi seperti manusia biasa, lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi yang sedang berkumpul bersama dengan para sahabat. Pertanyaan itu 5 poinnya, tapi berkisar pada 4 hal. Yang pertama mengenai Islam, yang kedua mengenai iman, dan yang ketiga mengenai ihsan. Kemudian pertanyaan 4 dan 5 berkaitan dengan hari kiamat. Yang keempatnya Nabi ditanya kapan kiamat, maka Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Kemudian masuk kepada pertanyaan yang keempat, kalau begitu tanda-tandanya saja. Itu yang kemudian Nabi uraikan, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antaral uratal hufata al-ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat orang-orang yang biasanya berpakaian seadanya, tanpa alas kaki, hidup dengan kesederhanaan bahkan dalam kemiskinan, para penggembala kambing, tapi kemudian mereka bisa berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ini gambaran dari orang-orang Arab. Dulunya kehidupan mereka sederhana. Coba kita lihat sekarang, bangunan-bangunan yang tinggi di dunia itu banyak yang berada di negara-negara Arab. Dari situlah kemudian ulama membagi bahwa tingkat beragama itu ada Islam, iman, dan ihsan. Malah ada yang menambahkan satu bagian terakhir, yaitu bisa memahami fitnah akhir zaman. Jadi tasawuf itu adalah usaha untuk mewujudkan di dalam diri keislaman, keimanan, dan ihsan sehingga tidak terpengaruh dengan berbagai fitnah yang ada di akhir zaman. Kita ini manusia terdiri dari unsur tubuh, kemudian ada nafs yang ada di dalam qalbu, dalam hati, kemudian ada ruh. Maka tubuh itu ibadahnya adalah dengan melaksanakan syariat keislaman. Kemudian nafs yang ada di dalam qalbu itu ibadahnya adalah dengan iman. Kemudian ruh ibadahnya dengan ihsan. Sehingga tubuh, nafs yang ada dalam qalbu dan ruh
tidak terpengaruh dengan fitnah di akhir zaman ini. Itu sebetulnya inti dari tasawuf. Bagaimana merealisasikan, mewujudkan di dalam diri tingkat-tingkat keberagamaan tadi. Tubuh kita melaksanakan syariat, nafs yang ada dalam kalbu kita memiliki iman yang sahih, iman yang benar, dan ruh kita bisa memiliki sikap ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, atau yakin bahwa Allah SWT melihat kita. Itu bagian pengantarnya. Kita masuk kepada isi kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Qala al-ustazu asy-syekh, al-ustaz asy-syekh berkata, as-safa'u mahmudun bi kulli lisanin wa didduhu al-qadura mazmumatun. Ustaz asy-syekh berkata, apabila Imam Al-Qushairi menyebutkan di dalam kitab ini al-ustazu asy-syekh, maka yang dimaksud adalah guru beliau yang terdekat dan sekaligus mertuanya, yaitu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, as-safa. As-safa. Beliau menguraikan kata as-safa karena beberapa ulama memandang kata tasawuf berasal dari kata safa. Safa itu artinya murni. As-safa, sesuatu yang murni, yang suci, yang bersih, mahmudun, maka dia terpuji bikulli lisan, dengan bahasa apapun, dengan lisan siapapun. Yang namanya yang murni, yang terpuji itu, yang namanya yang murni, yang suci, pasti terpuji. Lawannya adalah sesuatu yang keruh, sesuatu yang kotor. Maka kalau yang murni tadi dalam segala hal dia terpuji, sebaliknya yang kotor, yang keruh itu, maka dia mazmumah, dia tercela. Setelah itu dinukillah sebuah hadis an Yazid bin Abi Ziyad an Abi Juhaifa qala, dari Yazid bin Abi Ziyad dari Abi Juhaifa ia bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaghayyiran laun. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah menemui kami dalam keadaan rona wajahnya berubah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan kepada Nabi keadaan umatnya di akhir zaman, di mana fitnah banyak sekali muncul. Maka rona wajah Nabi itu berubah karena beliau merasakan kecemasan dan ketakutan akan umatnya. Maka Nabi itu sangat sayang kepada kita ini umatnya. Begitu dilihat, oh umat saya di akhir zaman akan mengalami fitnah yang luar biasa, di mana kebenaran bercampur dengan kebatilan, sehingga banyak orang yang susah membedakan mana yang benar, mana yang batil. Nah, begitu cemasnya Nabi, maka rona wajahnya berubah. Nabi kemudian menjumpai para sahabat. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, zahaba safud dunia wa baqiyal qadar. Telah hilanglah kemurnian dunia ini dan yang tersisa keruhnya. Jadi, kemurnian dunia ini hilang, maksudnya di akhir zaman, yang tersisa keruhnya, kotornya dunia. Fal mautu al-yaum tuhfa li kulli muslim. Sehingga kematian pada hari itu adalah mahkota bagi setiap orang Islam. Jadi begitu kacau balaunya keadaan di akhir zaman karena munculnya fitnah, maka setiap muslim mengharapkan kematian. Kematian itu yang menjadi tumpuan harapan supaya bisa terhindar dari fitnah tersebut. Di dalam hadis tadi Nabi menggunakan kata safu yang berarti murni.
Dari situlah sebagian ulama memahami bahwa kata tasawuf ia berasal dari kata safa. Memang banyak pandangan lain, seperti yang kemudian diuraikan oleh Imam Al-Qushayri dalam kitab ini. Wa qala al-ustazu hadhihi tasmiyah ghalabat ala hadhihi ta'ifah fayuqalu rajulun sufiyun walil jamaah sufiyah wa may yatawassalu ila zalika yuqalu lahu mutasawwib walil jamaati al mutasawwifah. Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, penamaan ini kemudian melekat pada kelompok sufi. Maka kalau satu orang dikatakan rajulun sufi, dia seorang sufi. Kalau satu orang mufrad tunggal, dia disebut sufi. Walil jamaah, kalau sekelompok orang dikatakan sufiyah. Wa may yatawassalu ila zalik, dan yang berusaha menempuh jalan itu, yuqalu lahu, kalau satu orang dikatakan mutasawwif, orang yang berusaha menjadi sufi. Walil jamaah, dan kalau banyak orang disebut al mutasawwifah. Ada juga ulama yang memahami dari kata safa tadi maknanya adalah safallaha fasafahullahu fasara sufiyan. Dia mensucikan Allah, maka Allah pun mensucikannya, maka jadilah ia seorang sufi, orang yang disucikan. Jadi safallaha fasafahullah fasara sufiyan. Dia berusaha mensucikan Allah, memurnikan Allah, tidak menyandarkan sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah, maka Allah pun mensucikan hambanya itu, sehingga hambanya itu menjadi sufi. Sufi dalam arti orang yang disucikan. Walaysa yashhadu li hadzal ismi min haitsul arabiyyah qiyas wala istiqaq wa illa zahara fihi annahu kallaqab. Meskipun sebetulnya kalau secara kebahasaan tidak ada kias, tidak ada analogi, dan tidak ada derivasi dari kata ini. Kalau secara bahasa sebetulnya tidak pas kalau dikatakan tasawuf berasal dari kata safa. Tidak ada kiasnya, tidak ada derivasinya, asal katanya. Dia menjadi satu lakab, menjadi satu identitas yang melekat padanya. Fa'amma qaulu man qala, ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari kata innahu minas suf, dari kata suf. Suf artinya kain wol. Wa tasawwafa idza labisa suf, dia dikatakan bertasawuf kalau dia memakai kain wol. Kama yuqalu taqammasa idza labisal qamis, sebagaimana dalam bahasa Arab dikatakan taqammasa jika ia memakai qamis. Di masa dulu, Pak, kain wol itu pakaian yang murah, wol yang kasar. Tidak sama sekarang, justru kalau orang pakai wol itu orang kaya. Karena dulu banyak orang sufi itu memilih hidup sederhana, bukan karena keterpaksaan, pilihan. Banyak yang tadinya orang kaya lalu memilih hidup sederhana. Kan beda itu, sederhana karena pilihan dan sederhana karena keterpaksaan. Kalau dia mau memilih hidup dalam kekayaan bisa, tapi dia lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Tapi sekali lagi, fadzalika wajhun, ya ini satu pendapat. Tapi masalahnya walakinnal qaum lam yahtassu bilabsis suf. Cuma bukan hanya orang-orang sufi saja yang memakai pakaian suf, pakaian wol tadi, yang bukan pun juga memakainya. Wa man qala, ada lagi ulama yang mengatakan innahum mansubuna ila suffati masjidi Rasulullah sallallahu. Mereka itu adalah kaum yang dinisbahkan kepada suffa, katakanlah beranda masjidnya Rasul. Dulu ada beberapa sahabat kan tidak punya rumah, tidak ada rumahnya. Jadi mereka tinggal di suffa, di berandanya masjid.
Kalau mau makan masuk saja ke rumahnya Nabi, makan sama-sama Nabi. Tidak ada rumahnya, tidak ada tempat tinggalnya. Pemimpinnya waktu itu adalah Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nah, maka dipandanglah bahwa orang-orang sufi itu adalah mereka yang menjalani kehidupan seperti kehidupan yang dijalani oleh sahabat yang memilih untuk tinggal di Suffah Masjid Rasulullah SAW. Fanisbatu ila Suffah la taji ala nahwil lughah. Tapi secara bahasa juga ini kurang pas. Kalau kata tasawuf dianggap berasal dari kata Suffah. Wa qaulu man qal, ada lagi yang mengatakan innahu mustaqqim minas saf. Kata tasawuf itu berasal dari kata saf. Saf itu artinya barisan. Misalnya kita berbaris dalam salat ya kan ada namanya saf. Fa ka'annahum fis saffil awwal bi qulubihim min haitsul muhadara minallahi ta'ala. Seakan-akan orang-orang sufi itu berada di saf terdepan dalam hal hadirnya hati mereka atau hadirnya Allah di dalam hati mereka. Fal makna sahih, makna ini benar secara makna. Walakinna lugha la taqtadi hadhihi an-nisbah ila saf. Tapi secara bahasa juga tidak pas. Kalau kata tasawuf dianggap berasal dari kata saf. Banyak lagi pandangan lain. Nah, saya langsung masuk kepada beberapa pendapat ulama kita di luar dari aspek kebahasaan. Kalau tadi itu aspek bahasanya. Yang pertama, Su'ila Ahmad Al-Jurairi anit tasawuf. Ahmad Al-Jurairi ditanya tentang apa itu tasawuf. Ini yang saya sebut tadi bahwa ulama itu beragam, Pak. Memberikan definisi sesuai apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Ya, sebelum lanjut contoh. Misalnya ada seseorang melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Lalu dia sadar dosa itu membuat dia jauh dari Allah. Maka ia kemudian bertobat. Dia tinggalkan dosa itu lalu berpindah melakukan ketaatan. Dalam kondisi seperti itu dia ditanya apa itu taubat? Maka dia akan menjawab, taubat itu adalah meninggalkan maksiat dan menyesalinya lalu beralih kepada ketaatan. Karena itu yang dialami waktu itu. Kesempatan yang lain misalnya ada seseorang yang meninggalkan amalan sunnah yang biasa dia lakukan. Bukan yang wajib yang dia tinggalkan, amalan sunnah yang ditinggalkan. Lalu dia merasa bahwa pada saat dia meninggalkan amalan sunnah, hilang kesempatan baginya untuk meraih cintanya Allah. Karena kalau sekedar ingin selamat dari neraka, tidak masuk neraka, Pak, biar kita tidak melakukan amalan sunnah. Kalau hanya sekedar mau masuk surga, lakukan saja amal wajib. Ada sahabat pernah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya cuma salat 5 waktu, tidak ada salat sunnahku, cuma salat 5 waktu saja ya Rasulullah. Kalau saya cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahku ya Rasulullah. Tidak puasa Syawal, tidak puasa Senin Kamis, ya, tidak puasa putih, tidak ada puasa sunnahku, cuma puasa Ramadan. Tapi yang Allah halalkan saya tetap halalkan, yang Allah haramkan saya tetap haramkan. Apa saya bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa. Kalau kamu benar dalam perkataanmu, kalau hanya sekedar mau masuk surga. Tapi kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, tidak cukup dengan amal wajib. Mesti kita lakukan amal sunnah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Nah, jadi untuk meraih cinta Allah itu dengan ibadah sunnah. Fa iza ahbabtu, kalau saya sudah mencintainya, kata Allah, kalau saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, saya jadi telinganya, alladzi yasma'u bi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya jadi matanya, alladzi yubsiru bi, yang dengannya dia melihat. Kuntu yadahu, saya jadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Pernyataan ini Bapak Ibu sekalian, seandainya bukan Nabi yang sampaikan, lalu disandarkan kepada Allah, maka akan ditolak.
karena boleh jadi menimbulkan kesan yang tidak baik. Coba Allah mengatakan saya jadi tangannya, saya jadi kakinya. Tapi karena Nabi yang membahasakan, maka tidak ada persoalan, tidak ada masalah dalam pendengaran kita ketika mendengar bahasa itu. Pak Nabi itu memang orang yang fasih dalam berbicara. Coba kalau manusia biasa yang bukan Nabi SAW yang menyampaikan, itu kita bertanya, apa kau katakan? Allah jadi tangan, Allah jadi kaki. Saya jadi kakinya, itu kata Allah. Yang dengannya dia melangkah. Maksudnya apa? Kita langsung bisa paham bahwa seluruh anggota tubuh hamba itu dijaga oleh Allah. Itu yang kita pahami dari pernyataan tadi. Tidak terlintas dalam benak kita makna hulul. Oh, berarti Allah menempatkan dirinya dalam tubuh hamba karena dia jadi telinga, dia jadi mata, dia jadi kaki, dia jadi tangan. Tidak pernah terlintas itu dalam benak kita. Karena Nabi yang sampaikan, yang kita bisa pahami anggota tubuhnya terjaga, terpelihara. Itulah kalau Nabi yang menyampaikan. Sama ketika Rasulullah menyatakan bahwa al-hajarul aswad yaminullahi fil ardi. Hajar aswad itu tangan kanannya Allah di muka bumi. Ya, Nabi sampaikan bahwa hajar aswad tangan kanannya Allah. Coba seandainya bukan Nabi yang sampaikan, boleh jadi kita menolak. Wah, kenapa kau katakan hajar aswad itu tangan kanannya Allah? Tapi karena Nabi yang sampaikan, sama sekali tidak ada kerancuan ketika kita mendengarkan itu. Kita langsung bisa paham. Ketika Nabi mengatakan hajar aswad itu tangan kanannya Allah, maka maksudnya adalah jihad, arah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami. Jadi saya ulangi bahwa ketika ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka lakukan amalan sunnah. Nah, ada hamba Allah ini dia tinggalkan amalan sunnah, merasa saya sudah kehilangan kesempatan dapat cinta Allah. Terus dia menyesali itu. Ditanyalah dia, apa itu taubat? Dia menjawab, taubat itu adalah merasa menyesal karena telah meninggalkan amalan sunnah, lalu kemudian bertekad untuk menjaganya. Oh, sudah beda Pak definisinya. Ada lagi seseorang yang melakukan perbuatan mubah, bukan hal yang dilarang oleh agama, hal yang mubah. Tapi karena melakukan hal yang mubah tersebut membuat dia tidak jadi melakukan yang lebih bermanfaat. Maka ditanyalah dia, apa itu taubat? Taubat itu adalah membatasi diri pada hal-hal yang mubah dan memfokuskan diri pada apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, supaya kita tidak misalnya tanya, banyak sekali definisinya. Di kitab ini 40 lebih definisi tasawuf yang dikemukakan oleh Imam Al-Qushayri dari berbagai ulama. Saya ulangi. Jadi Ahmad Al-Jurairi ditanya tentang apa itu tasawuf. Faqala, beliau mengatakan tasawuf itu adalah ad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyyin wal khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Tasawuf itu adalah masuk ke dalam semua akhlak yang mulia dan keluar dari semua akhlak yang tercela. Semua akhlak yang mulia itulah tasawuf. Mau akhlak terhadap diri, terhadap keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, negara. Mau akhlak yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, bahkan pikiran, perasaan, semua akhlak yang mulia itu tasawuf semua. Dan meninggalkan semua akhlak yang buruk, itulah tasawuf. Itu pandangan dari Ahmad Al-Jurairi. Wa su'ila Al-Junaid anit tasawuf. Kemudian Imam Al-Junaid ini biasa disebut sebagai sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulunya kelompok tasawuf. Dan beliau lah yang menyatakan bahwa tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kita ini terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu melenceng, menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu terbantahkan dengan sendiri. Sayyid hadhihi ta'ifah, penghulunya kelompok ini Imam Al-Junaid tegas mengatakan tariquna hadza, jalan kita ini muqayyadun, terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kalau dia keluar dari Alkitab, keluar dari As-Sunnah, itu bukan tasawuf. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saya
Tidak perlu lagi untuk salat 5 waktu, karena saya sudah mencapai tingkat ma'rifat yang tertinggi. Jadi tidak perlu lagi tubuh saya bergerak ruku, sujud, apa semua. Yang penting hati saya selalu ingat Allah. Itu pasti pengakuan dusta, karena sudah menyimpan dari Alkitab dan As-Sunnah. Sementara seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Junaid, tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kita ini selalu terikat, berada dalam rambu-rambu Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan tasawuf itu adalah ayyumitakal haqqu anka wa yuhyika bihi. Kebenaran mematikanmu dari apa yang bisa membuatmu lalai, lalu menghidupkanmu dengannya. Hati kita ini, Bapak-Ibu sekalian, itu bisa hidup, bisa mati. Aw man kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami dihidupkan dengan Al-Quran, lalu kami memberikan kepadanya nur, cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Yang membuat hati itu mati adalah lalai dari zikir, lalai dari mengingat Allah. Maka tasawuf tiada lain upaya untuk selalu menghidupkan hati dengan zikir, sehingga kita tidak lalai dari Allah SWT. Aisyah radhiyallahu anha mensifati Nabi SAW, zikirnya Nabi melalui perkataannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah itu selalu ingat Allah dalam sepanjang hidupnya. Jadi Nabi itu Pak tidak pernah lupa sama Allah, tidak pernah lupa. Maka jangan keliru memaknai beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Nabi pernah salat lalu kemudian lupa rakaat salatnya. Riwayat itu betul, Nabi pernah salat zuhur atau asar 2 rakaat salam, dan beberapa riwayat yang lain. Lalu kemudian ada yang keliru menjelaskan, dia katakan Nabi juga kan manusia, biasa juga dia lupa dalam salatnya seperti kita. Oh jangan katakan seperti kita, tidak sama. Penyebab Nabi lupa dalam salat dengan penyebab selain Nabi lupa dalam salat itu beda. Salat itu kan ibadah. Salat itu hanyalah wasilah, sarana. Tujuan utamanya adalah Allah. Jadi orang salat sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan utamanya Allah. Tapi tidak boleh diremehkan wasilah itu. Cuma saya ingin menempatkan posisinya. Salat itu wasilah, ibadah. Tujuannya adalah Allah al-ma'bud. Nah, kalau kita ini Pak salat, kita lalai, jangankan dari Allah, lalai dari salat pun, itu karena apa? Karena dunia. Di sini ada dunia, sini ada salat sebagai ibadah, dan ada Allah al-ma'bud. Kalau selain Nabi dia lalai dalam salatnya karena dunia. Terhadap salat saja kita lalai, apalagi terhadap Allah. Tapi kalau Nabi lalai di dalam salat, itu bukan karena dunia, justru karena fokusnya kepada Allah. Karena begitu dia fokus kepada Allah, maka beliau lupa itu rakaat salatnya. Bukan karena dunia yang membuat dia lalai. Saya berikan perumpamaan ini, mohon maaf, tentu jauh untuk diumpamakan, tapi ini sekadar untuk memudahkan pemahaman. Misalnya Pak, ada orang yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai, kemudian mengajak bertemu di suatu tempat. Bisa kita ketemuan di mana? Ya di sini sajalah. Katakanlah mohon maaf di satu taman. Bertemulah di taman itu. Karena begitu fokus terhadap orang yang disayangi, yang dicintai, dia lupa di mana dia berada. Sekelilingnya dia lupa. Oh ternyata saya di taman ini. Jadi yang membuat dia lalai bukan karena lingkungan itu. Yang membuat dia lalai justru karena orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Seperti itu gambarannya. Nabi itu dalam salat mengalami kelalaian tidak seperti kita, justru karena begitu khusyuknya beliau menghadap kepada Allah SWT. Jadi al-haq mematikan kita dalam arti menghilangkan semua sebab yang membuat kita lalai dari Allah dan menghidupkan hati dengan zikir. Saya baca satu lagi Pak ya. Dari sekitar 43 saya baca 3 sajalah pengertian. Wasu'ilal Husain bin Mansur
Anis Sufi. Husain bin Mansur ditanya. Mungkin kalau saya sebut Husain bin Mansur kurang kita kenal. Tapi kalau saya sebut lakapnya kita akan langsung kenal. Beliau ini adalah Al-Hallaj. Abu Mansur Al-Hallaj. Yang dihukum mati. Ya, dihukum mati. Karena dianggap beliau mengajarkan paham hulul. Bahwa Allah bertempat dalam tubuh manusia. Itu Abu Mansur Al-Hallaj. Beliau mengatakan, ana al-haq, sayalah kebenaran. Maka dianggap beliau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, dihukum mati. Padahal sebetulnya masalahnya itu bukan pada beliau, tapi pada manusia yang tidak memahami apa yang beliau sampaikan. Sama Pak ya, mohon maaf. Kalau saya mengatakan selain Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Tentu kalau mohon maaf, orang awam mendengarkan perkataan itu akan menyalahkan. Masa Ustaz yang ada hanya Allah? Jelas-jelas banyak sekali di makhluk. Manusia ada, masjid ada, langit ada, bumi ada, ya, meja ini ada, kitab ini ada, botol ini ada. Terus kenapa mengatakan yang ada hanya Allah? Itu karena tidak memahami makna perkataan tadi. Apa maksudnya yang ada hanya Allah, selain Allah tidak ada? Yang ada secara hakikat itu adalah yang ada dengan dirinya sendiri. Kalau selain Allah itu tidak ada dengan dirinya sendiri. Selain Allah itu diadakan. Karena semua diciptakan, Pak. Langit itu tidak ada dengan sendirinya, dia diadakan, diciptakan. Bumi itu tidak ada dengan sendirinya, diadakan, diciptakan. Begitu pula kita ini manusia, tidak ada dengan sendirinya. Kita ini diadakan, diciptakan. Hanya Allah saja yang ada dengan sendirinya. Berarti yang ada secara hakikat itu hanya Allah. Oh, kalau sudah dijelaskan seperti faham. Kadang-kadang kekeliruan itu ya bisa karena masyarakat tidak memahami makna ucapan, bisa juga karena keterbatasan kosakata. Karena apa yang kita rasakan itu kadang-kadang tidak bisa terwakili dengan kosakata. Bapak-bapak misalnya minum kopi, terus ditanya, bagaimana Pak kopinya? Enak sekali ini kopi. Bagaimana enaknya? Susah dijelaskan itu Pak, enak. Bagaimana enaknya? Pokoknya kalau mau rasakan minum sendiri nih supaya kau rasakan. Maka muncullah ungkapan malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang belum merasakan maka dia tidak akan tahu. Nah itu rasa. Nah kadang-kadang ulama sufi karena begitu tenggelam dalam zauknya, dalam rasanya, menyampaikan dengan bahasa yang tidak bisa mewakili perasaannya itu, disalahpahami lah. Maka beliau kemudian dihukum mati. Tapi pendapat-pendapatnya itu banyak sekali dinukil dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Nah saya ulangi. Wa su'ila Al-Husain bin Mansur anis Sufi. Husain bin Mansur ditanya tentang Sufi. Faqala wahdaniyuz zat. La yaqbaluhu ahadun wa la yaqbalu ahadan. Ini bahasa beliau. Mentinggi bahasanya, mesti disyarah baik-baik. Wahdaniyuz zat. Wahda itu satu. Wahdaniyuz zat. Mensatukan zat. Apa ini maksudnya? La yaqbaluhu ahadun wa la yaqbalu ahadan. Maksudnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yang ada hanya Allah. Sehingga segala sesuatu itu dilakukan hanya untuk Allah. Ikhlas betul-betul hanya untuk Allah. Tidak menerima, seseorang tidak menerimanya dan dia tidak menerima, ya maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa mempengaruhi keikhlasannya. Dan dia pun tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Artinya dia tidak, begini Pak ya. Mohon maaf, kalau katakanlah, kalau misalnya kita tidak, misalnya kita tidak terbiasa bercanda-bercanda begitu, terus kita kumpul dengan orang yang bercanda-bercanda, karena kita tidak nyaman, begini nih. Nah itu contoh. Jadi dia tidak nyaman yang bukan pada lingkungannya, dan lingkungan itu tidak mempengaruhi dirinya. Jadi maksudnya di sini ikhlas saja, tujuannya hanya Allah saja. Tidak ada yang lain yang bisa mempengaruhinya. Jadi keikhlasan itu diantara cirinya, pujian dan celaan dari manusia tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Ketika dia melakukan ibadah, dia dipuji, dia dicela,
Tidak ada bedanya. Orang yang ikhlas juga ketika beribadah sama saja perasaannya. Ada yang tahu atau tidak ada yang tahu. Sehingga salat wajibnya, salat sunnahnya sama saja rasanya, karena tidak berbeda. Dia salat wajib dilihat orang, dia salat sunnah tidak ada yang lihat, perasaannya sama saja. Tapi kalau tidak ikhlas kan perasaan beda. Dipuji, dicela beda perasaan. Ditahu tidak ditahu beda perasaan. Kalau kita menyumbang ke masjid, diumumkan tidak diumumkan sama saja perasaan. Tapi kalau orang tidak ikhlas, maka rasanya akan menjadi beda. Ya, itu 3 pengertian yang saya bacakan. InsyaAllah kita lanjutkan. Masih ada 40-an pengertian dikemukakan oleh ulama kita. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah saya. Silakan Pak.